Aman nggak teman-teman dari sini? Oke, aman, aman. Oh, oke. Oh, sebentar teman-teman. Apa namanya? Mas Karel mungkin lagi ada gangguan. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Nanti pasti dia akan mau masuk lagi ya. Karena eh, mungkin di Solo sedang hujan ya. Jadi nanti beliau akan masuk lagi. Nah, oke, beliau sudah masuk lagi. Nah, oke. Cek. Halo, Mas Karel, apakah sudah aman? Oke, oke. Maaf tadi kepencet Oh tadi. iya, Pas, nggak apa-apa. Oke, pas recording in progress. Kepencet live meeting. Aduh. oke. Lanjut, Ya, lanjut. oke. Kita Oke, lanjut ya. siap. Jadi di sini saya mau berbagi topiknya bermain piano lebih rapi dan variatif di Solo Piano Pop. Ya, oke. Nanti PPT-nya ini ya saya kirim di WA atau mungkin saya kirim sekarang supaya bisa teman-teman lihat. Oke, kita langsung ke slide pertama. Nah, jadi banyak pertanyaan ya dari teman-teman semua dan dari riset. Jadi rata-rata pertanyaannya pada saat bermain lagu masih kedengaran berantakan atau mau kasih variasi tapi masih kesusahan menerapkannya. Atau mungkin di antara teman-teman sini ada yang sering bikin cover piano mungkin banyak ya, cover-cover piano di Instagram gitu atau di TikTok mungkin, di Reels. Nah, itu pertanyaannya, aku suka bikin cover piano, tapi kok mainku masih berantakan dalam arti tidak rapi. Atau ada pertanyaan seperti pingin pingin punya lagu sendiri, karya sendiri lewat piano, lewat bermain piano. Tapi kok mainku masih jelek ya. Seperti itu. Kita bahas sekarang. Kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kriterianya supaya bermain piano pop lebih rapi dan bervariatif. Ya, ada 3 saya kasih. Ya, yang pertama itu ciptakan konsep lagu yang dimainkan. Jangan terbiasa bermain flowing. Nah, yang kedua, nah turunkan ego saat bermain. Yang ketiga, cari variasi yang pas sesuai porsi. Oke, ini kita akan bedah satu-satu ya. Dari nomor 1 dulu. Nah, pada saat kita memainkan lagu dan kita mengonsep lagunya, urutannya seperti apa, dan melebihkan variasi yang kebanyakan, hal itulah yang permainan kita jadi tidak rapi. Yang pertama, apa maksudnya ciptakan konsep lagu yang dimainkan? Nah, jadi yang dimaksud konsep lagu itu apa? Ada banyak. Struktur lagunya jelas. Aransemen lagunya juga jelas. Yang C, penempatan melodinya yang pas. Nah, kalau teman-teman misal nih lagi main ya, lagi main piano, misalnya mainin lagu. Terus teman-teman nggak tahu urutannya, jadi cuma mengalir saja. Misal teman-teman mainnya first, habis itu ref, habis itu kemana lagi, pokoknya tidak teman-teman patenkan urutannya. Itu yang bikin tidak rapi seperti itu. Ya, jadi kalau lebih baik dikonsep dulu. Misal, aku mau bikin cover piano di Instagram. Aku mau bikin cover piano di TikTok.
Ya, teman-teman tulis di kertas. Oh, aku mau bikin urutannya first dulu, intro dulu. Setelah itu first. Setelah itu masuk ke ref. Baru nanti misal ada interlude-nya, baru ending. Nah, hal-hal kecil kayak gitu itu yang bikin permainan jadi lebih rapi. Jadi tidak asal flowing aja. Habis intro terus ref, terus lagi ref lagi. Ternyata kebanyakan urutannya. Nah, jadi lebih baik di konsep saja. Mungkin ada beberapa teman-teman yang terbiasa flowing mungkin ya. Terbiasa flowing jadinya udah main ngalir aja. Yang penting enak. Tapi kalau saya sendiri lebih baik di konsep aja. Ya, difikskan urutannya. Seperti itu. Ya. Nah, yang B, aransemen lagu. Nah, oke. Tadi nih struktur lagu. Jenis-jenis struktur lagu kan banyak. Ada intro, ada verse, ada bridge, ada pre-chorus, ada chorus, ada coda, ada ending. Ya, kalau intro tahulah, intro itu awalan sebuah lagu. Verse itu awalan pertama setelah intro. Ya, bridge itu sebelum pre-chorus, jadi kayak penghubungnya gitulah. Kalau chorus itu ref-nya, jadi kata lainnya itu ref. Ya, setelah itu coda, setelah itu ending. Endingnya itu adalah akhirnya dari lagu. Ya, dengan mempunyai struktur yang jelas akan bertambah ke permainan kita yang jelas, terarah, terkonsep, dan tidak asal flowing, mengalir. Hal itu membuat kita lebih yakin dalam memainkan lagu yang kita mainkan. Nah, jadi lebih yakin. Oh, aku udah punya gambaran struktur lagunya seperti ini. Aku bikin cover piano. Jadinya lebih terarah seperti itu. Ya. Hal itu membuat kita lebih yakin dalam permainan lagu yang kita mainkan di piano. Mungkin bisa saat bermain solo piano konser atau bikin piano, bikin cover lagu di sosmed. Ya. Nah, kita lanjut ya ke yang kedua. Sampai sini teman-teman paham? Lanjut? Lanjut Lanjut ya. Bang, lanjut. Bang Adil lanjut ya, tampaknya paling mendengarkan. Oke, sudah berapa nih yang gabung nih? 31. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini aransemen lagu. Nah, ini jadi permainan yang rapi, yang tidak berantakan itu juga mengandung aransemen lagu yang jelas. Nah, contoh lagu di sini saya coba pakai contoh lagunya Sang Dewi, ya, lagunya Andi Rianto dan Didi DJ dan dipopulerkan sama Leodra. Nah, dalam bermain piano solo pop, kita juga harus memikirkan aransemen lagunya. Ada banyak unsur aransemen yang saya kasih di sini. Ya, sebenarnya unsur-unsur aransemen itu banyak sekali ya. Tapi ini saya kasih 3. Salah satunya memainkan dinamika lagu. Bisa juga kita memodifikasi chord lagu atau bisa memodifikasi intro atau ending. Nah, maksudnya gini, mungkin kita bisa kalau kita bermain piano dan kita upload di cover ya di Instagram, di TikTok, mungkin kita bisa pakai aransemen aslinya juga bisa. Tapi kita juga bisa kreasi sendiri, aransemen sendiri. Misal, oh aku mau cover lagunya Sang Dewi, tapi aku mau aransemen sendiri. Itu juga bisa. Salah satunya ini. Kalau aku biasanya sering memainkan dinamika lagu. Setelah itu bisa juga aku memodif sedikit-sedikit chord lagunya. Terus bisa juga kita memodifikasi intro atau ending. Jadi kita misal bikin rangkaian sendiri untuk intro atau ending. Rangkaian melodi sendiri. Itu juga bisa. Nah, ini contoh nih.
Pertama, memainkan dinamika lagu, ya. Jadi yang dimaksud memainkan dinamika lagu ini kita konsep dulu. Tadi sudah struktur lagu. Oke, aku misal lagu Sang Dewi, intro, verse, ref, verse lagi, terus ref lagi. Misal awal-awal, verse awal aku kasih dinamikanya soft aja. Ya. Terus masuk ke verse kedua, aku masukin dinamikanya sedikit keras. Ya. Terus mau masuk ref kedua, mau ref ada akhir, kita kasih klimaks, kita kasih dinamikanya tuh keras. Nah, baru masuk ke akhir, kita kasih dinamikanya soft lagi. Nah, itu kalau kita memainkan dinamikanya, itu orang yang mendengarkan itu bakalan ikut terbawa gitu loh. Jadi kita main itu jangan flat-flat saja. Kalau flat-flat saja boring dong. Kalau kita main dinamikanya, ya dengan hal memainkan dinamikanya saja itu sudah termasuk variasi menurut saya. Jadi memainkan dinamikanya, ya. Contoh nih di sini kasih, wah ada yang ngedrum tuh. Oke, kita lanjut ya. Ya, contoh di sini saya kasih dinamika klasik ya. Jadi di klasik itu, di musik klasik itu ada istilah dinamika sama lambangnya. Contoh ini ada pianissimo, artinya very soft, PP ya, pianissimo, very soft. Setelah itu ada piano. Piano itu masuknya soft. Ini tulisannya very soft, salah. Kalau pianissimo itu very soft, kalau piano itu soft saja. Ya, jadi lembut tapi ya nggak lembut-lembut banget gitu loh. Setelah itu ada mezzo piano. Mezzo piano itu agak lembut. Jadi lembut tapi menuju ke keras gitulah. Mezzo forte itu agak keras. Nah, ini sudah masuk ke keras. Forte itu keras. Kalau fortissimo itu keras banget. Contoh nih ya, saya mainkan ya. Misal lagu Sang Dewi, kita pakai contoh lagu Sang Dewi aja. Ya, sebenarnya bisa di lagu-lagu lain sih ya. Cuman saya pilih Sang Dewi karena lagi viral aja. Contoh kita intro. Intro kita misal seperti tadi. Intro bisa modifikasi intro atau ending. Tapi coba nih biasa dulu aja. Bisa itu dulu. Masuk ke verse. Verse, misal aku mainin dinamikanya soft dulu. Maksudnya soft ini ya, caranya bikin soft itu bisa seperti ini ya. Kalau tadi kita bisa pakai tangan kirinya itu bassnya cuma 2 saja atau 1 aja ya. Jadi jangan langsung 3, cukup 1 aja dulu ya, mainin softnya dulu aja. Nah, hal-hal simpel gitu dulu aja ya, jangan langsung aneh-aneh dulu. Aneh-aneh itu nanti ada waktunya. Seperti itu. Nah.
simpan dulu aja. Nah, baru coba kalau misalnya masuk ke bait duanya, baru kita mainin agak keras sedikit. Caranya gimana? Contohnya, kita bisa tangan kiri kita mainin oktav bawahnya. Terus kita coba kasih movement-nya. Ya, dengan kita pindah oktav ke bawah dari tangan kiri ini, itu sudah sedikit ngangkat. Baru kita masuk ke ref. Coba sedikit keras. Ya, jadi main dinamikanya itu sudah membawa pendengar itu, wah, terbawa nih suasana lagunya. Apalagi Sang Dewi kan lagunya melo banget. Oke, kita lanjut ya. Nah, memodifikasi chord lagu itu juga bisa. Hal ini juga dipakai dalam aransemen lagu, yaitu dengan memodif chord lagunya. Tapi memodif ini dalam arti bukan semua chord semua chord dalam lagu tersebut itu kita ubah. Kalau kita ubah berarti esensi lagunya hilang. Nanti misal kalau lagu Sang Dewi kita modif chordnya jadi chord jazz, kan jadinya apa ya? Menurut saya hilang esensinya. Yang awalnya lagu Sang Dewi itu melo, terus sedih, terus habis itu akhir-akhirnya kayak menemukan, wah, akhirnya aku menemukan Sang Dewi. Nah, itu kan jadi hilang esensinya. Oke. Memodif chord lagu. Mungkin kalau Sang Dewi itu bisanya seperti ini. Oh, ini bisa nih. Ini hal-hal simpel kayak gini tuh sudah termasuk modif chord. Awalnya cuma D minor saja. Aslinya kan seperti itu. Aslinya. Tapi coba dimodif. Ya. Nah, ini namanya chord mundur-mundur. Ya. Jadi bassnya yang mundur. Kan suasananya jadi beda ya. Ya. Jadi kalau memodif chord itu, kalau misal, oh ternyata bagian ini itu bisa dimodif chordnya dan ternyata masuk, ya sudah, dimodif aja nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Sekarang coba langsung lanjut memodifikasi intro atau ending. Nah, modifikasi intro atau ending. Contoh kita modifikasi intronya. Kalau intronya Sang Dewi kan, yang lagunya yang versi Leudra kan dia kan megah gitu kan. Jadi kayak apa tuh namanya, full orkestra. Tapi kalau kita bermain piano sendiri gimana? Udah, kita tinggal bikin sendiri aja. Misal gini.
tentunya di E mayor. Ntar masuk verse. Itu kalau memodifikasi intro itu bisa teman-teman kreasikan sendiri, ya. Nah, sekarang lanjut. Oke, sebelum lanjut Mas Karel ya, karena apa namanya? Tadi kita sudah bahas tentang dinamika ya. Jadi apa namanya nanti teman-teman di akhir nanti kalau ada pertanyaan masih bisa bertanya kepada Mas Karel dan nanti akan dijawab. Oke, karena ini waktunya kurang 5 menit lagi, nanti kita akan masuk ke sesi 2 ya. Nanti saya akan kirim link lagi lewat grup ya. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ya. Nanti akan ada sesi 2. Nanti sesi 2 akan bahas apa, Mas Karel? Sesi 2 masih banyak nih, lanjutannya nih. Ada penemanan melodi. Nah, ini masih banyak nih. Wah. Oke, masih banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini ada 34 partisipan ya. Nanti setelah saya kirim link baru nanti teman-teman bisa langsung masuk. Oke, tapi sebelum itu ya teman-teman semuanya, karena di sini ada 34 orang ya. Jadi 34 orang ini nanti kalau nanti bertahan sampai akhir nanti apa namanya? Kan saya kasih untuk sertifikat. Oh ya, nickname-nya bisa diganti dulu ke nama asli ya teman-teman semuanya supaya nanti nama, jadi nanti nama di Zoom ini akan saya tulis di nama sertifikat. Jadi yang masih belum pakai nama panjang, yang sertifikatnya mau ditulis nama panjang juga diganti dulu aja supaya apa namanya nanti di sertifikatnya nanti teman-teman namanya menggunakan nama teman-teman sendiri. Nah, oke. Jadi apa namanya sebelum kita masuk ke sesi 2 ya, aku ada sedikit apa ya, sedikit apa namanya informasi ya, apa namanya tentang program lanjutan ya. Ini apa namanya promosi sebentar ya teman-teman. Nah, jadi apa namanya aku dan Mas Karel ini apa namanya punya program lanjutan ya. Ini sudah kelihatan ya untuk share screen-nya ya. Jadi saya dan Mas Karel di Mental Keyboardist itu punya program lanjutan ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat untuk program lanjutan. Nah, program lanjutannya apa? Apakah Zoom ya? Kita akan bahas. Nah, untuk program lanjutannya ini namanya mentoring private ya. Salah satu fiturnya adalah kita nanti dapat mentor ya, dari bantu untuk kamu belajar piano atau keyboard. Namanya private berarti satu guru satu murid ya. Jadi nanti teman-teman setiap seminggu sekali nanti akan Zoom gini tapi secara private. Kalau ini kan rombongan ya. Jadi nanti kalau private teman-teman bisa bebas bertanya, minta materi apa atau mau konsultasi itu bisa ya. Nanti kalau teman-teman sudah gabung di mentoring private ini ya. Nanti pengajarnya tetap Mas Karel juga ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada e-book piano ya. Ini yang apa namanya? Yang menjadi salah satu dari fitur dari Mental Keyboardist adalah ada e-book piano ya. Jadi e-book piano itu gimana sih? Nah, ini aku apa namanya? Kasih tahu ya e-book piano. Nah, ini udah kelihatan ya share screen-ku ya. Apa namanya? Untuk nah ini di sini kan ada penjelasan ya. Ini bisa dibuka dari HP juga. Ini ada penjelasan, terus di sini ada video ya. Ya, ini videonya ini bisa diakses ketika nanti teman-teman sudah dapat e-booknya. Seperti itu ya. Jadi tidak diupload di YouTube, tapi ketika nanti teman-teman sudah join nanti akan dapat fasilitas ini. Nah, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada kuis seputar piano ya. Jadi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuanmu ya. Oke, contohnya ini ya. Oke, karena ini waktunya tinggal 1 menit ya. Nanti akan saya jelaskan di sesi kedua ya. Nanti sambil Mas Karel menjelaskan untuk materi lanjutannya. Nanti di sesi kedua saya akan bahas tentang program lanjutan ini ya. Jadi buat teman-teman tetap stay di sini karena waktunya tinggal 30 detik. Oke, saya akhiri sekarang ya. Apa namanya?
nanti teman-teman langsung masuk di Zoom yang akan saya bagikan di grup. Oke, sampai bertemu di sesi kedua dan Oke, sampai tetap bertemu semangat. di sesi 1 sampai sesi 2 ada rekamannya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi sudah saya jelaskan 3 poin. Ya, poin pertama tadi ciptakan konsep lagu yang dimainkan. Ya, saya ulangi lagi ya. Ada ciptakan konsep lagu yang dimainkan, struktur lagu, aransemen lagu, penempatan melodi yang pas. Ya, poin kedua tadi adalah turunkan ego saat bermain. Ya, turunkan ego saat bermain itu penting sekali teman-teman ya. Kalau kita main hanya ego saja, jadinya juga orang yang mendengar itu tidak enak gitu loh, ya. Ya, terus habis itu poin yang ketiga, ya, cari variasi yang pas sesuai porsinya. Ya, variasi atau filler bisa disebut juga isian, ya. Juga bisa kita siapkan dalam permainan kita. Hal ini berfungsi sebagai pemanis atau sisipan, ya. Tentunya kita harus sesuai porsi dalam menempatkan filler atau isian ini. Di sini kayak saya kasih beberapa variasi-variasi, ya. Ada variasi melodi, variasi chord, ada variasi movement tangan kiri, sama ada variasi mid range octave. Nah, kita langsung ke yang pertama, ada variasi melodi. Nah, variasi melodi ini ada banyak ya yang kita bisa kreasikan. Kita bisa kreasikan dari melodi itu banyak sekali. Ya. Contohnya kita bisa sisipkan melodi yang kita rangkai sendiri dalam space kosong di lagu yang kita mainkan. Contoh nih ya, saya coba variasi rangkaian tambahan melodi di sini. Contoh di lagunya Sang Dewi lagi. Bisa kayak gitu. Itu contohnya sisipan. Sisipan kayak gitu. Ya, sisipan melodi. Atau misal pas bagian ini. Ya, itu juga termasuk sisipan. Ya. Nih, kita lanjut. Nah, variasi melodi. Ya, tadi ada variasi rangkaian melodi tambahan. Di sini saya jelaskan, kamu bisa merangkai melodi sendiri sebagai tambahan variasi di lagu yang kamu mainkan. Ya. Contoh lagu Sang Dewi seperti tadi. Contoh nih, saya ada contoh rangkaian melodinya Sola Do Re Mi. Ya. Berarti bisa diterapin seperti ini. Ya, simple Sola Do Re Mi ini. Melodi sejuta umat. Atau misal bagian yang kosong menuju verse bait 2.
do si sol re do si. Ya. Itu gimana do si sol re do si? Nah, ini contoh nih. Ini dari A mayor. Jadi do si sol re do si-nya, do-nya A, si-nya gis, sol-nya berarti E, ya. Re-nya berarti B, do-nya berarti A, setelah itu si-nya berarti gis. Ya. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, ada juga variasi dua suara. Nah, ini saya kasih nih. Variasi dua suara. Maksudnya variasi dua suara itu seperti ini. Ya. Contoh, ada melodi ref. Si do re sol re mi mi sol la fa. Kalau dikasih variasi dua suara, ini juga termasuk variasi, teman-teman ya. Caranya gimana? Pakai variasi dua suara. Nih, aku kasih tahu. Contoh ini tadi ya, pakai melodi refnya si do re sol re mi mi sol la fa. Berarti suara duanya dari sini. Misal si gis, ya. Cari suara duanya itu adalah dari nada kedua ke belakang. Jadi 1, 2. Ya. Kalau misalnya do atau a, ya, suara duanya gimana? Kita mundur ke belakang 2 kali. 1, 2. Ya, 1, 2. Fish. Kalau B gimana? Ini misal B. Ya, suara duanya adalah gis. Atau misal C. C ya, yang gampang nih. Ya, C suara duanya gimana? Kita mundur ke belakang. 1, 2. Berarti A. Nah, kalau cara gampangnya tinggal dimajuin aja, misalnya. Ini E nih. Gitu. Kalau di A, seperti itu. Ya, suara 2. Ya, kita lanjut ke variasi selanjutnya. Ada yang namanya variasi drop to voice. Nah, apa ini variasi drop to voice? Nah, jadi ini mungkin ada beberapa teman di sini sudah tahu atau mungkin pernah lihat kontennya Mental Keyboardist, sudah pernah dibikin konten juga. Jadi drop to voice ini adalah basicnya sama kayak variasi dua suara. Cuman ada perbedaannya. Kalau dua suara tadi, kita mundur 2 ke belakang. Nah, kalau drop to voice ini, kita maju dulu. Misal cek, kita nyari drop to voice-nya. Kita maju dulu 2 ke depan. 1, 2. Berarti E. Ya, nada 2-nya ke depan. Berarti E. E-nya ini kita taruh ke belakang. Jadi seperti ini. Ya, paham ya? Kalau misalnya G, kita cari drop to-nya. Ya, caranya gini. Kita maju ke depan 2 kali. 1, 2.
ya. Terus B-nya ini kita tarik ke belakang. Ya. Jadi misal di contoh lagu ref-nya Sang Dewi, kita pakai tangan nada C. Si do re sol re mi. Kita cari drop tune-nya satu-satu. C berarti D. C berarti E. Setelah itu ada melodinya yang D. Berarti F. Mimi berarti GG. Nah, belakangnya ini drop tune-nya. Ya. Variasi drop to voice. Ini juga teman-teman bisa terapin sendiri, misal di ref, ya sudah masuk ke klimaks-klimaksnya atau sedikit ramai, bisa pakai drop to voice ini. Nah, lanjut ada variasi slur. Nah, ya, variasi slur ini bisa teman-teman terapkan, dan slur ini beda dari variasi yang lain. Kalau variasi slur ini kalau kita terapkan itu menambah kesannya itu Jazzy, ya. Jadi agak sedikit Jazzy gimana gitu. Contoh nih ya. Contoh tadi. Ya, kan suasananya jadi beda. Lebih nge-Jazzy. Tapi kalau ini mungkin kurang cocok diterapkan di lagu Sang Dewi sih menurut saya. Misal lagu lain aja. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau menciptakan aransemen lagu Sang Dewi tapi dijadikan Jazzy juga ya boleh aja. Nah, bagaimana caranya nge-slur? Nah, ini saya kasih tahu. Slur itu gampang sekali ya. Jadi contoh, misal kita mau ngeslurin A misalnya, atau gini. Misal ada melodinya gini. Nah, kita bisa slurin tuh. Re-nya ini bisa slurin. Caranya gimana? Namanya slur itu adalah nada kelejap dari nada sebelumnya. Jadi contoh B ini kita slurin, nada sebelumnya B berarti A. A-nya ini kita pencet secara kelejap. Jadi, nah kalau diperlambat, tapi A-nya ini sebentar aja. Nah, ya, itu slur. Sebenarnya slur itu banyak ya. Apa tuh namanya? Banyak jenisnya. Ya, tapi kalau saya jelasin di sini nanti waktunya aja cukup. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada namanya adalah variasi movement tangan kiri. Nah, ya, movement tangan kiri ini contohnya seperti ini. Kalau kita biasanya kan cuma do sol do, tapi kita bisa variasiin jadi do sol do re mi misalnya. Di situ saya sudah tulis. Ada misal do sol do mi sol. Contoh. Tahu?
teman-teman bisa terapkan. Nah, ini teman-teman bisa praktekin sendiri ya di rumah ya. Soalnya saya juga udah beri PPT-nya di grup. Teman-teman bisa ulik-ulik sendiri karena ini tinggal ganti aja movement tangan kirinya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada middle range movement. Nah, ini sebenarnya konsep middle range movement ini sama kayak variasi isian tangan kiri. Jadi gini, dalam piano kan ada range-nya tengah. Ya. Tengah ini kita bisa isi-isian loh. Contoh gini. Nah, ini kan tengah kan kosong. Kita bisa isi. Jadi range tengah ini biar nggak kosong, ya. Teman-teman juga bisa apa tuh namanya kreasi sendiri nih middle range nih, ya. Oke, sepertinya tampaknya cukup dulu untuk materinya. Mungkin Mas Theo bisa apa tuh namanya ambil alih Oke, oke, oke. karena waktunya sudah tidak cukup. Oke, teman-teman, waktunya ya sudah 1 menit. Ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan. Oh ya, untuk menginformasikan di sini semua nanti yang join sampai akhir dapat sertifikat ya. Cuman oke, ini katanya waktunya sudah tinggal sedikit. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada nanti aku akan buka sesi 3 tapi cuma 10 menit aja. Tapi kalau nggak ada ya sudah kita akhiri. Oke, ada yang mau bertanya? Chat di chat jawab ada gitu aja. Nanti supaya saya bisa bikin room lagi. Oke. Teman-teman, Ada yang mau Mas, bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, oke kita akhiri untuk webinar kali ini. Oke, saya tunggu di chat ya, atau mau open mic juga. Oke, ada yang mau bertanya. Oke, ada. Oke, berarti kita buka sesi 3 ya, Mas Karel, untuk menjawab pertanyaan ya. Nanti untuk teman-teman yang mau join di sesi 3, nanti mute. Cek, oke ya. Di sini sudah ada 16 orang yang gabung, yang mau bertanya. Oke, saya beri kesempatan untuk on mic, atau teman-teman juga bisa chat aja atau on mic, silahkan. Oke, ada yang bertanya teman-teman semuanya? oke, Nanti silakan teman-teman. akan dijawab oleh Mas Karel ya. Oke, silahkan. Ini kayaknya Kak Isna dia dulu nih, kayaknya mau tanya nih. Oke, silahkan Kak. Kalau biasanya kalau ngiringin orang nyanyi atau solo tuh kurang lebih tadi tuh tahapannya sama ya. Tapi kan Oke, biasanya juga kadang-kadang ada klimaksnya gitu. ya kalau untuk mengiringi ya berarti ya. Mm-mm. Ya, kalau untuk mengiringi berarti kan kita kan mengiringi orang. Jadi bukan kita yang jadi sorotan. Artinya beda. Kalau kita mengiringi beda lagi variasinya. Tapi kalau untuk gini, kalau untuk sisipan bisa ya, yang tadi saya jelaskan seperti apa tuh namanya? Seperti drop to voice atau variasi 2 suara atau rangkaian melodi tambahan atau slur itu bisa diterapkan. Tapi ada porsinya. Soalnya kita mengiringi. Dan mengiringi itu kita harus ikutin top note-nya. Ya.
tambahin variasi juga bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Cuman porsinya sedikit menurut saya ya. Gitu. Dan jangan sampai mengganggu yang kita iringin. Itu sih. Oke, Coba lagi, Kak Isnadia. sudah terjawab? Sudah puas atau belum? Sudah. Oke, ini ada yang masuk di chat ini Mas Karel. Oke. Tips trik untuk pemain pemula dongkak hehe biar bisa berkembang. Oke, jadi untuk pemain pemula ya. Oke, biar bisa berkembang. Pemain pemula. Oke. Ya, kalau saya ini tetap back to basic menurut saya. Back to basic dulu, basicnya dikuatin, baru kalau kita mau berkembang yang lebih lagi, itu caranya bisa explore. Ya. Explore-nya dalam hal apa saja? Banyak. Ya, contoh yang awalnya kita cuma pakai chord polosan aja, coba kita pakai chord pengganti, ya. Atau misal kita awalnya cuma pakai chord polosan aja, kita pakai chord tambahan, contoh chord mayor 7, ya. Contoh chord mayor 9. Seperti itu ya. Banyak sih supaya explore kita, supaya permainan kita berkembang. Contoh aja seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, mungkin teman-teman bisa dokumentasikan untuk bisa foto, bisa screenshot untuk webinar ini nanti di post di story-nya teman-teman masing-masing. Jangan lupa mention @mentalkeyboardist dan juga @Karel_Abednego ya. Nanti biar rame ya teman-teman semuanya. Bisa itu tadi ya. Bikin story ya, seunik mungkin, sekreatif mungkin ya. Oke, itu tadi. Kemudian ada lagi Mas Karel, pertanyaan di kolom chat itu ya. Mas, formula atau tips untuk permainan tangan kiri dan bass biar nggak selalu main di chord dasar gimana ya? Mas, formula atau tips untuk permainan tangan kiri di bass biar nggak terlalu main di chord dasar. Di bass, oh ya, di bass maksudnya di tangan kiri ya berarti ya. Nah, oke. Nah, ini ada satu variasi namanya slash chord, ya. Jadi kalau biasanya kita kan mainnya di dasarnya terus, contoh di sini. Nah, misal contoh lagu lain ya. Contoh lagu ini. Tindakan membawamu. Nah, ini kita bisa main slash chord-nya. Jadi, awalnya yang chord F mayor, A minor, F mayor, A minor, ya, kita bisa ubah. Jadi, G mayor on B, kirinya B, kanannya G, terus kirinya A, kanannya F mayor. Kan jadi beda tuh. Yang awalnya kayak gini, kita ubah slash chord-nya. Ini juga slash chord. Jadi kanannya D mayor, kirinya fis. Ya. Aslinya kalau tanpa slash chord, chordnya jadi D mayor biasa.
kita slash chord, tangan kirinya berubah, kita bisa pakai this. Nah, caranya slash chord itu gimana? Nah, ini saya jelaskan. Ya, contoh chord C mayor, tangan kanan. Ada C, D, G. Ya. Tangan kirinya itu nggak melulu harus C, teman-teman. Ya. Tangan kirinya bisa pakai E. Bisa juga pakai G. Ya. Mengapa kok bisa pakai C, E, G tangan kirinya? Karena masih dalam keluarga C mayor. Ya. Gitu. Contoh di chord lain, misal chord G mayor. Ya. G mayor tangan kirinya bisa di mana aja? Bisa di B. Bisa juga tangan kirinya di D. Ya. Teman-teman biasanya lagu-lagu apa gitu, apa tuh namanya, ada chord namanya G on D. Nah, itu slash chord. Jadi bassnya nggak melulu sesuai chord tangan kanan, tapi bisa di slash chord. Oke. Satu pertanyaan lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya. Oh iya, teman-teman tadi kan aku jelasin ini ya, apa namanya, tentang informasi untuk program lanjutan ini ya. Jadi tadi ya, apa namanya, sudah ada salah satu dari peserta webinar ini yang mendaftar ya. Jadi apa namanya, otomatis sudah ada slot yang keisi ya. Jadi buat teman-teman, oke, buruan karena materinya, apa namanya, fasilitasnya seperti ini. Ada mentoring private, ada ebook piano, ada kuis putar piano, ada aplikasi, dan ada bantu kamu sampai bisa bikin cover atau karya setelah kalian 2-3 bulan ikut mentoring ini ya. Jadi harganya segini 925, dan untuk 5 pendaftar pertama akan dikenai 349.000 ya. Jadi sudah ada salah satu dari peserta webinar ini yang mendaftar ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau yang ikut apa namanya webinar ini, yang mau mendaftar, oke, nanti saya akan kasih linknya. Oke, saya akan apa namanya kasih sekarang ya linknya ya di kolom chat. Oke, ini ya. Ya, saya sudah kasih linknya di kolom chat. Nanti teman-teman tinggal buka aja, tinggal dibaca dulu. Kalau misalnya teman-teman mau membaca, it's okay. Dan kalau sudah ada keputusan, nanti apa namanya, tinggal mendaftar. Oke. 349 itu berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan ya teman-teman semuanya. Jadi nanti 349.000 itu 4 kali pertemuan ya. Jadi selain dari mentoring tadi 4 kali pertemuan, ada juga fasilitas yang lain ya. Itu mungkin ada yang mau tanya lagi teman-teman. Oke, sudah ada satu yang mendaftar ya. Kalau mungkin nanti teman-teman masih mau tanya di chat WA, silahkan nanti WA admin aja. Adminnya yang tadi bagi link webinar ya, itu tadi adminnya. Nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya, atau butuh apa namanya penjelasan lebih lanjut, silahkan. Oh ya teman-teman semuanya, dari di sini ada 28 orang ini. Buat teman-teman yang pengen ikut trial, oke, aku beri kesempatan 1 kali trial ya. Jadi apa namanya, oke, contohnya si A ini mau ikut program mentoring ini tapi masih ragu-ragu ya, mau ikut trial dulu. Oke, kita akan kasih apa namanya kesempatan 1 kali trial untuk kalian mengikuti apa namanya program ini, hanya trial
Ya, untuk trialnya nanti tentunya apa namanya teman-teman hanya dapat yaitu tadi yang mentoring tadi ya, apa namanya yang mentoring tadi. Untuk fasilitas yang lainnya teman-teman harus join dulu ya, harus daftar dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini ada yang tanya. Lagi nih. Oke, sebentar ya Mas. Saya lanjutkan sebentar. Cara ikutan trial ya. Cara ikutan trial tinggal apa namanya? WA admin aja. Kalau misalnya teman-teman bingung, nah ini aku kasih nomornya di sini ya. Di 085879260664. Nanti untuk info pendaftaran jadwal trial ya nanti bisa hubungi nomor ini, nomor di bawah itu. Oke, itu sih dari saya. Oke, satu lagi pertanyaan yang nanti akan dijawab. Oke, silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ratri. Oke, halo Kak Ratri. Nah, tips dong tentang cara menekan pedal sustain yang benar. Oke, ya ini penting juga nih ya. Kalau kita main sustain, ya, sustain. Kalau kita main sustain, kalau kita pengen tekan terus, injek terus, yang nanti hasilnya adalah suaranya menumpuk. Contoh. Suaranya numpuk. Kan nggak enak. Ya. Atau contoh kita main chord, ngiringin, sustainnya kita pencet terus, kita injak terus. Yang hasilnya nanti numpuk. Nah, terus gimana caranya supaya nggak numpuk? Ya, main pakai sustain yang benar itu adalah dengan kita seperti ini. Misal, kita mau pindah ke chord lain, ya, atau kita pindah ke chord lain. Contoh ini, dari C ke F. Atau terserah. Pada saat kita mau memindah, sustainnya itu kita agak lepas, injek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini saya ada apa tuh namanya animasi sustainnya. Jadi kalau saya pencet, kalau saya injak itu ada warna birunya. Tapi kalau saya lepas itu warna birunya nggak ada. Nah, coba lihat kalau kita mau pindah chord itu sustainnya kita lepas baru pencet lagi. Ya. Ini bisa dilihat. Kita pindah nih. Ya. Dan pas menekannya itu, pas nginjaknya itu pas kita mencet bareng sama chordnya itu. Ya. Jadi kita mencet bareng, sustainnya kita injak. Nah, misal ya, ke A minor, ke chord lain. Ya. Lepas, injak lagi. Kalau ini kan enak. Dalam arti kalau kita main full chord, banyak chordnya, ya, itu nanti soundnya tuh nggak numpuk gitu loh. Atau kita misal main melodi banyak, nah misal kalau aku nggak nyustain, sustainnya aku pencet terus, tekan terus, jadinya numpuk. Kan nggak enak. Kalau aku nggak sustain, nah jadi ada satu part di mana aku sustainnya lepas, enggak lagi, ya, supaya suaranya tidak menumpuk. Oke, terima kasih Mas Karel untuk ya tadi ya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman semuanya yang mau ikut program lanjutan tadi ya, silahkan untuk klik link yang ada di sini yang sudah saya berikan tadi.
Atau kalau teman-teman mau WA admin dulu juga boleh di situ. Saya sudah di kolom chat saya sudah kasih untuk nomornya. Kalau memang mau trial juga boleh. Dan apa namanya untuk ini harga yang tadi 349 itu untuk 5 pendaftar pertama. Pendaftar ke-6 nanti sudah apa namanya berlaku harga normal ya. Dan kemudian untuk saat ini ya sudah ada satu dari antara 27 orang ini yang mendaftar. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, oke, buruan silahkan untuk nanti bisa WA admin dulu atau bisa masuk ke link. Oke, demikian teman-teman webinar yang sudah kami sampaikan. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mas Karel untuk teman-teman semuanya. Apa ya? Ya, intinya jangan lelah untuk bereksplor. Ya, yang penting explore dan latihan. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Mas Karel ya untuk Terima kasih waktunya semuanya. hari ini dan teman-teman semuanya. Di sini ada 27 orang. Wow, keren sekali ya teman-teman semuanya bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke. Terima kasih. Saya Abdistio Jatinugroho dan teman saya Karel Abednego pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan selamat berlatih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa bikin story ya untuk acara hari ini. Oke, saya akhiri dan terima kasih.